Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hunian kita. Saat akan mengkonsumsi makanan atau minuman panas, kebanyakan orang akan meniupnya agar cepat dingin. Cara ini bisa membuat makanan itu lebih cepat untuk dikonsumsi. Tapi sadarkah Anda bahwa ternyata kebiasaan ini justru memberikan dampak buruk terhadap tubuh kita? Dampak buruk ini tidak hanya dapat terlihat dari bagaimana agama Islam melarang melakukannya, akan tetapi juga berdasarkan ilmu kedokteran, meniup makanan atau minuman memang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Bukti akan kesempurnaan agama Islam ini adalah dengan detailnya agama ini mengarahkan umatnya pada segala kebaikan, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Dan di antara hal detail yang diarahkan Islam adalah larangan meniup minuman atau makanan. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan adanya larangan meniup makanan atau minuman. Di antaranya, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanafas fil ina'i, wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu biyaminih." Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Nada serupa juga disampaikan dalam riwayat lain. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanafasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Kemudian menjawab pertanyaan, apakah kita dilarang meniup makanan dan minuman? Imam Nawawi memberikan sebuah jawaban. Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum termasuk adab, karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung atau semacamnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menyampaikan bahwa meniup minuman bisa menyebabkan air itu terkena bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniupnya, sehingga membuat air itu menjijikan untuk diminum, terutama ketika terjadi bau mulut. Kesimpulannya, nafas orang yang meniup akan bercampur dengan minuman itu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan larangan bernafas di dalam gelas dengan meniup isi gelas. Jika mendinginkan makanan atau minuman dengan cara ditiup itu dilarang, apakah boleh kita menggunakan kipas angin untuk mendinginkannya? Maka memperhatikan alasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan juga Ibnu Qayyim tentang mengapa kita dilarang meniup makanan, kita mengambil kesimpulan bahwa menggunakan kipas di dalam hal ini diperbolehkan. Dengan syarat, kipas yang digunakan bukanlah kipas yang berdebu ataupun kotor, sehingga justru menyebarkan penyakit pada makanan atau minuman. Di sisi lain, secara medis, aktivitas meniup minuman atau makanan juga tidak dianjurkan. Setidaknya, ada dua alasan mengapa kita tidak diperbolehkan meniup makanan yang masih panas sebelum dimakan. Di antaranya, demikian itu berpotensi mengganggu kesehatan. Menurut Dr. Adeline Jacqueline, meniup makanan panas dapat mentransfer mikroorganisme berbahaya. Terdapat studi yang meneliti jumlah mikroorganisme pada makanan panas yang ditiup dan yang tidak ditiup, dan didapatkan hasil perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu lebih banyak mikroorganisme pada makanan yang ditiup. Senada dengan itu, Dr. Diah Novita Anggraini juga mengatakan bahwa meniup makanan panas dapat menyebabkan kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit. Beliau menyampaikan tidak boleh meniup makanan panas. Alasannya lebih kepada kuman yang ada di mulut atau bakteri yang ada di dalam mulut bisa berpindah ke dalam makanan. Dan alasan yang kedua adalah karena demikian itu dapat mengganggu keseimbangan asam di dalam tubuh. Saat meniup makanan, tubuh akan melepaskan karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO.
Karbon dioksida yang dilepaskan bereaksi dengan partikel air atau H2O di dalam makanan dan menghasilkan pembentukan asam karbonat H2CO3. Karbon monoksida itu sendiri sudah beracun. Jadi, jika mengkonsumsi makanan setelah meniupnya, tubuh Anda akan kemasukan lebih banyak asam karbonat dan karbon monoksida. Hal tersebut beresiko mengganggu keseimbangan asam atau alkali tubuh yang mengakibatkan ketidakseimbangan metabolisme. Jadi jelas sekarang bahwa larangan meniup minuman dan makanan di dalam agama Islam ini memang mengandung hikmah yang besar. Jika kita tidak melakukannya, berarti kita menjalankan salah satu syariat Islam, sekaligus menjaga diri dari gangguan kesehatan yang disebabkan karenanya. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share kepada saudara kita yang lain, agar semakin tersebar manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunian kita, wujudkan impian jadi nyata.